Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nganjuk menggelar uji publik rancangan penataan daerah pemilihan atau Dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk pemilu tahun 2024. Ada 3 skema rancangan penataan Dapil yang telah dipublikasikan KPU Kabupaten Nganjuk. Berbagai elemen ini antara lain perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, camat, serta Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengikuti kegiatan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Nganjuk untuk pemilu 2024 pada Senin 12 Desember 2022 di Ballroom The Farrell Hotel. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dalam pemilu 2024. Sebelumnya, KPU Kabupaten Nganjuk telah mempublikasikan rancangan dapil dan alokasi kursi DPRD pada 23 November 2022. Nanang Wahyudi, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Nganjuk menyampaikan, KPU Nganjuk telah menyusun rancangan dapil dan alokasi kursi DPRD. Menurut Nanang, dalam proses tanggapan masyarakat, ternyata lebih banyak yang memilih rancangan 1 dengan skema 5 dapil. Untuk setiap dapil dengan alokasi 10 kursi anggota DPRD. Namun demikian, ada pula yang memilih rancangan 3 dengan skema 7 dapil. Setelah melakukan uji publik, KPU Kabupaten Nganjuk akan melaporkan hasilnya ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur. Untuk diketahui, ada 3 rancangan yang telah dipublikasikan KPU Kabupaten Nganjuk. Pertama, rancangan 1 dengan skema 5 dapil, setiap dapil dengan alokasi 10 kursi anggota DPRD. Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Nganjuk, Bagor, Wilangan, dan Rejoso. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Patian Rowo, Baron, Gondang, Luyu, Lengkong, dan Jatikalen. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Prambon, Ronggot, dan Kertosono. Kemudian Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Pace, Tanjung Anom, dan Sukomoro. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Sawahan, Ngetos, Brebek, dan Loceret. Rancangan 2 yaitu skema 6 dapil. Untuk Dapil 1 dengan alokasi 9 kursi anggota DPRD. Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Nganjuk, Bagor, dan Rejoso. Dapil 2 dengan alokasi 8 kursi anggota DPRD, terdiri dari Kecamatan Patian Rowo, Gondang, Luyu, Lengkong, dan Jatikalen. Selanjutnya, Dapil 3 dengan alokasi 9 kursi anggota DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Ngeronggot, Kertosono, dan Baron. Dapil 4 dengan alokasi 9 kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Prambon dan Tanjung Anom. Dapil 5 dengan 8 alokasi kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Loceret, Pace, dan Sukomoro. Kemudian Dapil 6 dengan alokasi 7 kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Sawahan, Ngetos, Brebek, dan Wilangan. Ketiga, rancangan 3 dengan skema 7 dapil. Untuk Dapil 1 dengan alokasi 7 kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Nganjuk, Bagor, dan Wilangan. Dapil 2 dengan alokasi 8 kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Rejoso, Gondang, Luyu, dan Lengkong. Dapil 3 dengan alokasi 8 kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Kertosono, Patian Rowo, Baron, dan Jatikalen. Dapil 4 dengan alokasi 7 kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Prambon dan Ngeronggot. Dapil 5 dengan alokasi 7 kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Tanjung Anom dan Sukomoro. Adapun Dapil 6 dengan alokasi 7 kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Loceret dan Pace. Dapil 7 dengan alokasi 6 kursi DPRD Nganjuk, terdiri dari Kecamatan Sawahan, Ngetos, dan Brebek. Berkaitan dengan uji publik, seperti yang kita sampaikan tadi, proses uji publik itu kita menyampaikan yang pertama rancangan
yang sudah dirancang oleh KPU dan sudah dipublish di tanggal 23 November itu. Ada beberapa tanggapan tadi sudah kita masukkan di dalam uji publik dan sudah kita bacakan. Untuk selanjutnya di tanggal setelah uji publik tersebut, KPU Kabupaten Nganjuk akan melakukan finalisasi. Finalisasi itu yang akan hadir itu di pleno atau akan diplenukan di tingkat kabupaten kota. Jadi nanti KPU Kabupaten Nganjuk akan melaksanakan pleno untuk dalam rangka finalisasi dapil tersebut. Pak, pleno itu nanti juga akan diinformasikan ke publik secara terbuka setelah rapat plenonya atau seperti apa? Jadi di dalam pleno itu kita akan melaksanakan secara internal. Jadi pleno itu sesuai dengan PKPU 6 tahun 2022 itu finalisasi itu dilaksanakan pleno oleh KPU kabupaten setempat. Nah, pleno itu yang menjadi bahan yaitu satu, rancangan yang sudah diumumkan. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan itu masukan-masukan masyarakat yang sudah masuk di KPU maupun masukan yang hari ini terjadi, yaitu masukan di uji publik tersebut. Itu sebagai bahan pertimbangan pleno menentukan rancangan. Sekali lagi menentukan rancangan dapil. Jadi tugas KPU Kabupaten hanya mengusulkan rancangan. Nanti rancangan tersebut akan ditetapkan oleh KPU RI bersama DPR RI Komisi 2. KPU wilayahnya hanya menyusun rancangan ya. Ada rancangan 1, 2, 3, itu wilayah KPU menyusun rancangan. Apabila tadi di uji publik itu muncul usulan rancangan baru, itu bisa dimasukkan juga. Namun sampai tadi selesai uji publik itu yang ada cuma 3 rancangan ya, 3 rancangan sesuai yang diumumkan KPU. Nah, rancangan-rancangan tersebut itu wilayah KPU hanya mengusulkan rancangan, nanti yang menetapkan tetap KPU RI bersama DPR RI, seperti itu. Sejauh ini terkait tanggapan masyarakat apa saja, Pak? Terkait tanggapan masyarakat tadi ada beberapa ya, secara prinsip itu saya memaknai itu tanggapan masyarakat banyak yang memilih rancangan 1 dapil existing itu, ada juga yang memilih rancangan 6 dapil ya, terus ada juga yang memilih rancangan 7 dapil di uji publiknya tadi. Kalau di tanggapan masyarakat cuman ada 2 rancangan 1 dan rancangan 2 saja. Kapan Pak ini nanti rencana akan dikirim dari hasil pleno nanti? Untuk pengiriman itu kita ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Besok kita akan melaporkan di tanggal 14 dan 16 itu kita akan melaporkan hasil uji publik ini kepada KPU Provinsi. Lah, KPU Provinsi tentu yang mempunyai wilayah untuk melakukan atau mengkoordinir KPU Kabupaten Kota rancangan itu untuk disampaikan ke KPU RI, dan penetapannya nanti oleh KPU RI antara kurang lebih tanggal 9 Februari terakhir ya 2023. Sudah final dari putusan itu ya? Sudah putusan itu oleh KPU RI. Demikian kabar Nganjuk terkini dari Nadi Media. Jangan lupa ikuti terus Nadi Media supaya Anda mendapatkan narasi yang edukatif dan inspiratif, serta informasi yang anti hoax. Dari tim Nadi Media, Lindu Ajilut, Farmiko, Rizky, Anissa Olusolihah melaporkan.